Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama yuhibbu wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah menjelang berbuka di Masjid Darul Iman yang kami muliakan serta kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membawakan sebuah tema, sebuah materi mengenai seandainya Ramadan ini terakhir kalinya bagiku, seandainya bulan Ramadan yang kita jalani sekarang ini merupakan bulan yang terakhir kalinya bagi kita semua. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini terkadang kita timbul pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kita berandai-andai mengucapkan seandainya? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asabakum syai'un fala taqul inni fa'altu kadza kadza, walakin qul qaddarullaha wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu amala syaitan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang kita benci, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian, seandainya aku berbuat demikian. Katakanlah ketika kita mendapatkan musibah, katakanlah qul qadarullah, semua telah menjadi takdir Allah dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa inna law, karena ucapan law, ucapan seandainya itu dapat membuka pintu setan. Kita ambil contoh, seandainya kita keserempet motor kita jatuh. Seandainya saya nggak lewat jalan Kiai Haji Ahmad Mansur, ini saya tidak akan keserempet di situ. Seandainya saya tidak lewat jalan itu, ini saya akan selamat. Nah, perkataan seandainya itu bisa membuka pintu jalannya syaitan untuk kita, agar kita protes meratapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dituntut untuk ridho. Di antara perkataan yang paling bagus mengenai takdir adalah perkataan Ibnu Mas'ud, di antara sahabat yang paling faqih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya innallaha biqislihi wa adlihi ja'ala ruhi as-suruh fil yaqini war ridha. Kata Imam Ibnu Mas'ud atau kata sahabat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah menjadikan kegembiraan seorang hamba, Allah menjadikan dengan ilmunya
dengan keadilannya Allah menjadikan kunci kebahagiaan seseorang itu hanya ada dua. Yang pertama dengan ia beriman kepada Allah, fil yakin, kunci kebahagiaan itu terletak pada yakin, wa ridha, dengan ia ridha dengan takdir Allah, wa ja'alal hamma wal huzna fi syaqi wa suhat. Allah menjadikan seseorang itu sedih, Allah menjadikan seseorang itu gundah gulana, dia sedih disebabkan karena ia tidak ridha, karena dia fisyak, karena dia keraguan-raguan, imannya lemah, ragu-ragu dengan Allah, dan karena ia marah murka dengan takdir yang Allah timpakan kepadanya. Ini jamaah yang pertama, ucapan seandainya, ucapan laut seandainya ini tidak terpuji. Kemudian ada hadis yang selanjutnya, in ad-dunya li arba'in nafarin, dunia ini kata Nabi, dunia ini hanya untuk 4 orang. Di antara 4 orang itu adalah yang pertama, seseorang yang Allah berikan ilmu dan kekayaan, sehingga dengan ilmu dan hartanya itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu saja, akan tapi tidak Allah berikan kekayaan kepadanya, yang dengannya itu dia berkata, ya Allah, seandainya aku memiliki kekayaan seperti fulan, saya akan beramal, saya akan bersedekah. Maka kata Nabi, huma fil ajri sawa, keduanya, orang yang berharta sama orang yang tidak berharta, keduanya di dalam pahala itu sama. Ya, berarti ini gimana Ustaz? Berarti perkataan seandainya itu, yang pertama kita rinci, apabila kita mengucapkan seandainya untuk hal-hal kebaikan yang akan terjadi, kita mengucapkan seandainya saya diberikan uang sekian juta, saya ingin umroh, seandainya saya sehat kembali, saya ingin memaksimalkan ibadah saya, itu boleh. Dalam hal ibadah boleh jamaah. Syaratnya kapan dan tujuannya juga, syaratnya apa, kapan, kemudian tujuannya juga baik. Kapannya itu yang akan kita lakukan, yang akan kita lakukan itu berupa ibadah, dan tujuannya juga tujuannya baik. Maka ucapan andainya atau seandainya itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita berandai-andai untuk meratapi takdir, kita berandai-andai untuk menyalahkan takdir, itu yang dimurkai. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, kita akan melakukan apa? Karena umur kita nggak tahu jamaah, umur kita nggak tahu. Saya yang berada di depan kalian belum tentu meninggalnya lebih dahuluan saya. Bisa jadi di Ramadan ini kita akan diwafatkan oleh Allah. Bisa jadi setelah Ramadan kita akan diwafatkan oleh Allah. Bisa jadi menjelang Ramadan di tahun 2022 kita menjelang Ramadan, misalnya kita 2 hari 3 hari lagi akan Ramadan, kita telah meninggal dunia. Kita nggak tahu jamaah. Dan dengan adanya COVID ini juga merupakan di antara peringatan dari Allah. COVID ini tetap ada, penyakit COVID ini tetap ada, karena itu sebagai ujian bagi kita
agar kita semakin mengingat kematian, kemudian semakin banyak bersyukur dengan keimanan yang kita miliki. Maka seandainya ini Ramadan terakhir kalinya bagi kita, maka selayaknya bagi kita kaum muslimin untuk memaksimalkan ibadah semaksimal mungkin. Jangan sampai di waktu menjelang kita meninggal ibadah kita biasa-biasa saja. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika Ramadan, beliau pernah bersabda, saya di bulan Ramadan biasa setiap tahun beliau beriktikaf setiap tahun 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa fil amil ladzi qubida fihi, pada hari atau pada bulan Ramadan yang di tahun itu nyawaku, ajalku akan dicabut oleh Allah, maka aku akan memperbanyak a'taqifu 20 marrah. Rasulullah di hari ajal beliau akan meninggal, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan Rasulullah mengetahui, dan sebagian kita pun terkadang tahu ada sinyal-sinyal, oh ini Allah akan mencabut nyawaku, Allah akan mematikan aku di saat ini, di hari ini, di waktu ini. Maka orang soleh itu memiliki firasat jamaah. Ketika Rasulullah mengetahui ajalnya semakin mendekat, beliau memperbanyak iktikafnya menjadi 20 hari. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memurojaah niku menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Maka di Ramadan biasanya Rasulullah menyetorkan hafalannya setiap malam satu juz satu kali, sehingga di bulan Ramadan beliau khatam. Akan tapi dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang diperselisihkan itu, apakah kita diharuskan untuk menghatamkan Al-Quran atau tidak di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, menurut hemat kami, menghatamkan di bulan Ramadan itu adalah sunnah da'bu sholihin, kebiasaan orang-orang yang soleh, yang justru ditekankan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di sebagian kaum muslimin, saya yakin kita itu nggak semua dapat membaca Al-Quran dengan lancar, dengan baik, sehingga apabila itu diwajibkan menghatamkan Al-Quran, tentu di antara kaum muslimin yang tidak dapat membaca Al-Quran, dia akan berdosa. Akan tapi dia disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran semampunya. Ketika dia bisa membacanya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika dia bisa membaca Al-Ikhlas, bacalah Al-Ikhlas 10 kali kita membaca Al-Ikhlas, kita akan mendapatkan istana di surga. Kita akan dibangunkan Allah istana di surga dengan syarat kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Maka Rasulullah di akhir hayatnya, beliau di terakhir bulan Ramadan yang Rasulullah lalui, beliau menyetorkan hafalannya 2 kali kepada malaikat Jibril. Ini yang menunjukkan bahwasanya apabila seorang merasa ajalnya semakin dekat, hendaknya dia meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah
yang kami muliakan serta kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Andai bulan Ramadan ini menjadi bulan terakhir kalinya bagi kita, maka yang kita harapkan, yang perlu kita amalkan adalah kita senantiasa harus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzani abdi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. In dzanna khairan falahu, jika ia berprasangka baik kepada Allah maka baginya kebaikan. Wa in dzanna syarran falahu, jika ia berprasangka buruk maka baginya keburukan. Kalau kita nggak punya uang, pusing jamaah, pusing nggak? Kira-kira ada yang nggak punya uang, dia senang-senang, apalagi udah berkeluarga. Terkadang santri Malik Ibrahim aja kalau nggak dikasih uang aja, dia nagih. Kalau kita nggak punya uang pusing, tapi dengan keimanan kepada Allah, ketika kita nggak punya uang, ketika kita nggak kerja, nggak eksis, kerja seperti biasanya, dengan keimanan kita santai saja. Dengan keimanan kepada Allah, itulah yang menjadikan hati kita tenang. Kita terkadang mengalami demikian, sudah berkeluarga, nggak pegang uang, kebutuhan sehari-hari ada tanggungannya, tapi dengan keimanan Bismillah, orang yang beriman itu senantiasa menggantungkan urusan kepada Allah, pasti ada jalannya. Pasti Allah akan berikan jalan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Maka hendaklah kita memperbanyak husnudzon kepada Allah di akhir-akhir kehidupan kita, di akhir-akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kita harapkan lagi adalah ketika kita akan meninggal dunia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam kehidupan ini, kita ini kewajibannya hanya ada dua. Apa saja kira-kira? Siapa yang bisa nyebutkan ini santri-santri? Kita di dunia ini, kita dalam hidup ini hanya ada dua kewajiban yang harus kita tunaikan. Kira-kira apa ini? Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah kita laksanakan sehari-harinya. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita juga dalam melaksanakan ibadah tersebut kita sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah, kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yang kedua adalah kita menjadi khalifah. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita memakmurkan dunia ini jamaah. Bagaimana caranya Ustaz? Ya kita memakmurkan dunia ini caranya dengan menebarkan kebaikan. Kita berbuat baik kepada sesama muslim, kepada orang tua kita berbakti. Karena tidak ada kebaikan setelah kita ibadah kepada Allah, melainkan dengan kita menjadi khalifah fil ardi, yaitu menjadi pemakmur di muka bumi ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana caranya Ustaz agar di Ramadan terakhir ini menjadi Ramadan yang berkualitas bagi diri saya terutama, dan bagi keluarga dan bagi anak-anak kita? Yang pertama, agar Ramadan terakhir kita kali ini menjadi bermakna,
adalah dengan kita melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, dan kita meninggalkan seluruh keharaman-keharaman yang Allah haramkan kepada kita. Hadisnya sangat banyak, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah hadis yang sangat masyhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Ya Rasulullah, afara'aita idza shallaitul shalawatul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltu halalan wa haramtu haraman a'adkhulul jannah? Qala na'am. Nah, ini kita ini minimal tahu arti na'am dan arti la. Itu kalimat yang sangat sederhana di dalam bahasa Arab. Minimal kita tahu kalimat na'am dan la. Maka Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku sholat 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan, dan aku meyakini wa ahlaltu halalan, dan aku meyakini apa yang kau halalkan, wa haramtu haraman, dan aku meyakini apa yang kau haramkan. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah, na'am, pasti kamu akan masuk surga. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan apakah kita sudah meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang kepada kita? Ini sangat simpel. Kunci masuk surga sangat simpel. Di dalam hadis ini disebutkan hanya 4. Sholat 5 waktu, kemudian puasa, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Sangat simpel, jamaah. Maka masalah sholat, perhatikanlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah yang maknanya, karena ini adzannya jam berapa? 20 menit lagi, 10 menit ya. Nah, perhatikanlah hadis berikut, jamaah. Barang siapa yang ia sholat jamaah, kemudian ia fayudriku takbiratul ula, barang siapa yang ia sholat jamaah selama 40 hari, bukan 40 bulan, 40 hari, kemudian ia sholat jamaah itu mendapatkan takbiratul ihram, mendapatkan takbir pertama dari imam. Bagaimana dikatakan mendapatkan takbiratul ihram? Ketika kita mendapatkan takbiratul ihram itu ketika kita berada di shaf. Ketika sudah qomat, kita masih ada di pintu, masih ada di tempat wudhu. Meskipun imam sudah takbir, itu tidak dikatakan kita mendapatkan takbiratul ihram. Yang dikatakan kita mendapatkan takbiratul ihram imam adalah ketika kita berada di shaf. Nah, ini kata Rasulullah, barang siapa yang dia sholat jamaah selama 40 hari dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka kutiba lahu bara'atan, akan dicatat baginya kedua kebebasan. Yang pertama bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Ketika seseorang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, dia akan terbebas dari neraka dan dia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Maka dulu ketika kami di pesantren itu, kami didoktrin sama ustadz, kalian harus lihat tanggalan. Tanggal 1 ini saya penuh mendapati takbiratul ihram bersama imam.
tanggal 2 sampai terus sampai 40 hari. Nah, ketika kita sudah demikian, sudah bisa istiqomah, itu hebat. Sudah sampai di situ saja, tidak jamaah. Itu hanya wahana, sarana untuk memudahkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan insya Allah apabila seorang memiliki perhatian dengan takbiratul ihram imam, insya Allah dia akan mendapatkan sunanul huda. Dia pasti akan mendapatkan taufik, kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Kemudian berkaitan dengan puasa, maka jangan jadikanlah hari-hari puasa kita sama seperti hari-hari selain di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nonton TV-nya, main HP-nya, porsinya sama seperti di bulan selain Ramadan. Sama HP kuat 3 jam, sama Al-Quran 1 jam, belum ada sudah motone udah meripat, sudah dikucak-kucak, udah ngantuk. Ini keliru. Apabila kita puasa, jadikanlah mulut kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita ikut puasa. Puasa itu apa? Yang tadinya hal-hal yang mubah dibolehkan, makan minum kan boleh. Ketika kita puasa nggak boleh. Ya demikian pula ketika di dalam puasa, jangan sampai kita mengurangi pahala puasa kita dengan banyak-banyak berbuat yang tidak ada manfaatnya. Ya, hindarilah jamaah. Allah di bulan Ramadan banyak memiliki diskon. Begitu pula di mal-mal, di Matahari banyak diskon. Diskonan itu, diskonan besar-besaran. Jangan sampai puasa kita kena roaming, terkurangi pahala kita dengan sebab kita banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, sehingga puasa kita dinilai oleh Allah hanya menahan lapar dan menahan haus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ahlaltu halalan wa haramtu haraman. Di akhir hadis ini, sahabat ini saking gembiranya keluar pergi dari Rasulullah, dia mengatakan wallahi la azidu wa la anqusu ala dzalik. Demi Allah, saya akan istiqomah, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi dari apa? Dari sholat, dari puasa, dari meyakini itu halal dan dari meyakini itu perbuatan yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara langkah-langkah setan adalah kita lebih suka dengan hal-hal yang sunnah ketimbang perbuatan yang wajib. Sholat jamaah subuh wajib, ya kan, bagi laki-laki berjamaah. Kita tadarusnya sampai jam 1 sampai jam 3 malam, sehingga melalaikan dari sholat subuh dengan berjamaah. Ini enggak berhak jamaah, tidak sepantasnya kita melakukan demikian. Janganlah kita memperturuti talbis iblis, godaan setan. Setan itu selalu membuat manusia lebih perhatian dengan hal-hal yang sunnah dari hal-hal yang wajib. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.